Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Zahrian Purba dengan NPM 24041050101015. Di sini saya akan mempresentasikan proyek saya yang untuk proyek scan tanaman dengan perintah seperti ini. Lalu langsung masuk saja kodenya. Yang pertama itu ada import SQL3 yang digunakan ini untuk membuat database-nya. Baru ada URL request. Ini untuk modulnya untuk membaca URL-nya dalam URL-nya yang dimana dalam proyek ini itu API-nya. Baru JSON-nya ini untuk bekerja dengan data format JSON, JavaScript Object Nation atau bisa dilihat API-nya biasanya mengembalikan data dalam format ini. Baru ini untuk datetime dan time delta itu untuk digunakan untuk bekerja pada tanggal dan waktu, termasuk untuk mendapatkan waktu saat ini yang dikonversi ke dalam WIB sesuai waktu kita. Baru ada import time itu untuk menyediakan fungsi yang terkait pada waktu yang digunakan biasanya untuk time sleep atau jeda antar operasi. Yang baru selanjutnya ini ada matplotlib pilot sebagai pustaka untuk membuat grafik dan visualisasi data. Baru matplotlib dates atau mdates ini untuk submodul dari matplotlib yang untuk membantu pemformatan tanggal pada sumbu grafik. Baru itu ini ada nama filenya itu nama database, yaitu database DB. Baru ini npm saya, ini adalah link yang dari linknya, API URL-nya. Baru itu ada maksimal tanaman, ini batas maksimum jumlah tanaman yang dapat didaftarkan ke dalam sistem. Di sini ada batas sensornya, ada 0 untuk nama dan suhu udara, sama saja 1 nama dan kelembapan udara, 2 curah hujan, 3 tingkat sinar UV, dibuat indeks dalam suhu tanah dibuat dalam derajat Celcius, kelembapan udara dalam satuan persen, pH tanah dalam satuan pH, kadarnya dibuat kadar N ppm dan kadar P di unit P dan ppm, kadar K juga di dalam itu ppm. Baru ini format daftarkan waktu WIB. Fungsi ini untuk mengambilkan datetime yang mengekspresikan waktu dalam WIB atau Indonesia Barat karena dilakukan pengambilan waktunya di UTC, Coordinate Universal Time, dan menggunakan data UTC karena kita WIB itu beda 7 jam, jadi harus ditambah time delta 7 jam. Karena WIB adalah UTC plus 7. Baru fungsi database ini untuk buat koneksi. Ini juga untuk membuat ID tree-nya. Ini kan juga membuat timestamp-nya. Baru ini tabel tanaman itu ada ID, latitude, dan longitude-nya. Serta dia pukul berapa, atau kapan tambahkan ke database ini. Ini sensor juga sama, ada ID tree, timestamp juga untuk ID berapa, sensor apa, dan juga kapan tambahkan. Baru juga sama. Baru selanjutnya itu ada ini selanjutnya ada itu data block atau penarikan datanya. Event ID ini untuk ID unik yang dia itu setiap event menarikan data pasti ada dia. Baru di situ ada ininya, waktu mulai dan waktu akhir serta pemrosesannya. Baru ini total data yang tersimpan, yang diproses, data berhasil serta menunjukkan statusnya. Lalu ini ada untuk hitung jumlah tanaman. Yang ini fungsinya untuk menghitung dan mengembalikan jumlah total tanaman yang terdaftar pada tabel plan total tanaman tadi. Ini selanjutnya ada cek tanaman karena tanaman menggunakan ID tree. Jadi dia memilih satu tanaman ID berapa. Ini mendapatkan semua ID tanaman, mengambil semua ID tanaman karena dia menggunakan fungsi PSAL yang berarti untuk mengambil semuanya. Berarti ini fungsi API-nya mengambil data ID pohon sama sensornya, NPM-nya kalau dia belum diisi bakal error. Ini API-nya membangunnya menggunakan URL-nya, NPM sama ID type-nya. Di sini menggunakan membacanya itu menggunakan URL request open URL dan ini UTF-8 yang untuk memparsekannya di JSON. Baru penanganan block error-nya ada kalau dia error link-nya. Ini ada pengenalan error HTTP pada ID berapa ada error. Baru ini untuk link-nya kalau ada error dengan tipe ID berapa dia error. Ini juga sama JSON-nya akan dapat error. Baru ini selanjutnya ada simpan data. Simpan data ini insert ignore ini untuk mencegah error yang kita buat itu kalau datanya itu tujuannya biar datanya nggak duplikat. Insert atau error.
Baru ini mengkonversi nilai ke float sebelum disimpan, baru membalikannya kalau dia berhasil, dan jika gagal dia bakal print error nilainya. Dari satu tanaman ini dia menggunakan sensor tadi yang di awal ada 0 sampai 9, yang berarti karena dia mulai dari 0, 10 sensor tapi dia ID terakhir 9 karena dia mulai dari 0. Kalau dia gagal tambah 1, kalau dia gagal tambah 1, kalau gagal dia bakal tambah 1, dan juga berhasil dia bakal tambah 1 juga. Dan dia waktu kasih 0,2 detik. Baru ini ID dengan durasi berapa waktu selesai, sukses atau gagal. Kalau hasilnya tuh bisa di print sukses, bisa dikembalikan berhasil dan gagal. Fungsionalitas tanaman itu tambah tanaman dengan input ID-nya. ID dicek juga tanamannya, kalau udah ada dia bakal error tanaman pada ID ini kalau udah ada. Dia menghitung kalau udah tercapai dia bakal memprint jumlah tercapai, baru menginput latitude dan longitude dalam bentuk voting. Baru ini menginput tanaman dengan ID tree, latitude dan latitude, dan pukul berapa ditambahkan dia. Setelah ditambahkan dia otomatis menarik data baru. Kalau di error input tidak valid pada latitude longitude-nya. Ini fungsi untuk menghapus tanaman. Ini ID tanaman dihapus. Kalau kita masukkan ID yang nggak ada, dia bakal error kalau ID itu nggak ada. Baru sebelum kita menghapusnya ditanya lagi yakin atau nggak yakin di kode token ini. Baru dia delete from sensor where ID. Dia ID-nya satu, ID-nya kita pilih kita mana mau kita hapus. Kalau kita delete and penghapusan dibatalkan. Dan dia error dia integrasi angka. Kemudian data tanaman, dia mengambil semua dari tabel tanaman yang tadi, tabel tanaman dari database-nya diambil semuanya, makanya didaftarkan. Baru untuk ini sisa-sisanya ini untuk biar dia itu rapi dan rapi di konsol. Baru ada fungsi grafik tampilan data. Ini untuk mengambil ini dapatkan tentang data DB bukan koneksi. Ini berarti dia kita ini untuk tampilan datanya, berarti kita memilih minimal atau mulainya timestamp-nya berapa, maksimal ini bisa dibilang waktu terakhirnya, waktu akhir. Baru dari sensor batch 1 berarti kita pilih info tentang data yang tersedia. Ini info tentang data sensor, data paling awal dan data paling akhir. TS berarti timestamp. Kalau kita itu datanya nggak ada, berarti belum ada data sensor tersimpan. Selanjutnya itu tentang tanggal, meminta pengguna masukkan tanggal sensor waktu DB, yaitu years, tahun, berarti 4 digit kayak sekarang 2025. Ini month, berarti misal di input sekarang karena kita tanggal itu sampai 2 digit, berarti kalau dia tanggal 1 digit seperti bulan 2 atau bulan 1, dia harus masukkan 1 tanggal 2. Tanggal juga sama, kalau dia tanggal 1 digit, tanggal 102, ini hours berarti jam, menit, dan S berarti sekon. Ini saat ini mulai akhirnya, waktu mulai dengan syaratnya kalau misalkan waktu mulai ini harus belum waktu akhir. Kalau kita terbalik dia bakal print waktu salah, atau kita ketik simbol dia akan waktu salah. Baru dia tambahkan grafik. Ini menggunakan text data, judul, label, body, plot mulai dan plot akhir. Kalau dia kita print ada datanya yang kurang atau datanya kita salah, tidak ada data untuk grafik. Baru ini untuk mencoba untuk formatnya, data pertamanya. Baru ini kalau kita salah juga tidak akan menentukan valid yang plot. Baru ini juga sama, dan ini juga sama. Ini B berarti garis yang biru dengan plotnya itu lingkaran. Ini untuk fungsinya ini kalau kita semisal cuma menarik satu data atau dua data, dia sebagai marker bagi titik, tidak terbentuk garis. Baru ini sisanya ini untuk memberikan untuk merapikan dengan menambahkan sedikit padding agar plot akhir menjadi sedikit padding agar dia ini nggak terlalu ke kiri dan nggak terlalu ke kanan, jadi dia pas tengah-tengah. Baru tag layout nih di sini ada tag layout, tujuannya ini biar grafiknya tidak timpa-timpa. Baru ada presentation untuk menampilkan. Baru ini mengambil datanya dari query. Ini data dari query ini untuk fungsinya membantu menjalankan query dari SQL-nya, karena dia fetch all berarti dia untuk mengambil semua. Baru kita pilih sensor. Dari peta sensor, jadi sensor 0,9. Sebenarnya sebelum sensor, kalau kita digunakan bahasa Python berarti dimulai dari 0, berarti angka 0 masuk diikutkan, jadi sebelum sensor dimulai dari 0, sebelum sensor jadi 9. Baru kita print semisal di luar 0,9, dia tidak valid atau enggak, kita printnya bukan bentuk integer, bukan bentuk angka, bukan integer, atau koma atau simbol, dia bakal salah. Data tanaman, kita ambil tanamannya, ID-nya berapa, tanaman ID-nya kalau disertifikatkan, pilih sensor, kita masukkan tentang waktunya, daytime, waktu mulai, dan waktu yang years, month, day, hours, menit, second. Ini juga sama, berarti ini juga sama. Ini untuk tidak ada data pohon pada ID berapa, di sini dan sensornya berapa. Baru untuk data tanaman, ini melakukan grafik rata-rata untuk satu jenis sensor tertentu dari semua tanaman per jam, tergantung rentang yang dipilihnya. Ini juga sama, juga waktu mulai waktu akhir tergantung data yang tersedia. Ini juga sama. Ini satu sensor. Ini juga sama, pilih sensornya, pilih tampilan infonya, mulai waktu akhir, dan dapatkan tanggalnya. Baru ini untuk sama format tadi, years, dan versi lainnya, from sensor ID-nya berapa, dan diantara waktunya jam berapa. Ambil sensor, juga sama. Kalau dia infonya seperti berapa, tampilan grafiknya rata-rata, nama semua pohon. Berarti di grafik itu ada ini, namanya ada rata-rata, nama semua pohon, dan waktu per jam rata-rata serta unitnya. Untuk data semua menampilkan untuk rata setiap jenis sensor dari semua tanaman. Ini iterasinya melalui peta sensor tadi yang awal, mau data berapa. Baru ini sama sepertinya semua, ya sepertinya sama mirip-mirip.
Ini rata-rata semua pohon per jam. Tidak ada sensor tentang itu, berarti ada kekurangan pada ketika waktu kita menarik data atau kita input data atau data yang belum kita tarik. Ini fungsi tarik manual ini untuk menarik semua datanya sekali tarikan. Jadi misalnya ada 10 ID, ditarik 10 ID, 10 sensor, berarti 10 pohon dengan 10 ID masing-masing, berarti 10, berarti dia ada 100. Ini dia tampilkan log penarikan data. Ini juga sama, datanya ini tab log penarikan datanya, di deliver ada historinya, baru kalau nggak ada penarikan tidak ada data dan kembalikan riwayat sebelum data terakhir, terakhir. Ini fungsi ini cuma untuk matikan aja. Ini fungsi main menu tekstualnya data manual. Kalau nggak ada ID-nya, yang kita salah soal ID, dia bakal tidak ada tanaman terdaftar. Ini kalau tanda data manual dia akan menandakan global, berarti semua tanaman statusnya bisa gagal bisa selesai. Ini juga ada ID pohonnya, dia bakal sukses. Kalau dia gagal tambah B berarti gagal. Ini juga ada time slip sensitif. Kalau dia error besar menandakan global bisa gagal sebagian, bisa antara gagal sebagian atau gagal semua. Baru ini kalau dia pendataan selesai, berarti ini data global selesai. Ini untuk fungsi tekstual ada tampilan menu, ada opsi map, berarti ini ada judul opsi map ini dictionary yang berisi nomor, terus sebagai key atau deskripsi sebagai value. Baru ini fungsi utama untuk menjalankan aplikasi, ada item boleh kosong, baru kolom kelola ini opsi utamanya, berarti ada satu waktu kita menu pertama itu ada kelola pohon dari teman dari data atau lihat data. Nah fungsi lihat data ini untuk memudahkan kita ketika kita akan memunculkan untuk data, jadi kita tidak bingung. Misal kita telah menarik data di beberapa jam ke belakang, kita misal kita lupa, kita bisa lihat data kita narik beberapa, setiap data dari riwayatnya, jadi kita bisa melihat pukul berapa kita mulai dan pukul berapa kita akhirnya, tergantung kita berapa. Baru kalau kita pilih opsi scroll pohon itu ada tambah hapus daftar untuk kembali. Baru ini kalau kita menu utamanya ini ada di menu kelola pohon ada tambah hapus daftar dan untuk kembali, atau dia tidak valid kita milih dari sini. Baru kalau kita pilih data ini untuk tarik data manual. Nah, kalau kita pilih 3, kita bakal pilih tampilkan data satu tanaman, data satu sensor semua, atau tampilkan data rata ini merupakan fungsi yang keempat tadi. Kita awal berapa, akhirnya berapa, break atau tidak valid. 4 sampai 5 ini untuk tampilkan blok selekkan datanya buat menarikan data. Kalau kita keluar, kalau kita pilih 5 kita keluar dan bakal muncul. Kalau kita di luar 5 ini, kalau kita di luar 5 bakal muncul data valid. Kalau kita pilih 5 kita bakal keluar program dan ada teks sampai jumpa. Ini telah berdasarkan. Di sini sebelumnya saya telah menarik data pada pukul 9 tanggal 29, berarti itu kemarin yang saya cari datanya. Ini saya menambahkan data baru dengan ada 6, 7, 4, 7, 8, 9, dan 10. Kemudian saya daftar data, ini telah data saya tambahkan tadi 10. Kemudian ini ada kembali utama lagi, baru saya memilih 2 untuk menarik data manual, berarti ada 10 pohon ini, 10 tarik, makanya ada total 100 yang sukses karena dia menarik 10 sensor untuk 9 tanaman. Baru saya kembali ini saya untuk memperlihatkan fungsi yang keempat tadi, menarikan data ini. Di sini saya terdata pertama kali saya menarik data itu pukul 9 malam lewat 16, dan terakhir kali saya sampai saat ini menarik data pukul 7.50. Di sini saya masih memiliki 3 tanaman, 4 tanaman, dan pagi ini saya telah menambahkan 6 tanaman lagi sehingga menjadi 10 tanaman. Nah, di sini saya memiliki opsi 2, ini opsi 2 yaitu tarik data manual. Ini saya tarik datanya. Nah, kemudian saya menampilkan ada statusnya lagi. Kalau saya update terbaru itu saya menarik data pukul 8. Nah, ini saya akan memilih fungsi kedua lagi yaitu untuk menarik data manual lagi. Karena narik data ini waktunya lama karena banyak ID, saya menambahkan 10 ID. Pada proses tarik data ini membutuhkan waktu yang lumayan lama. Ini sini ada ID 1 sudah kita selesai menarik datanya. Yang kedua adalah suksesnya 10 karena untuk satu ID masing-masing mempunyai 10 sensor. Sebentar.
Nah, ini rata-ratanya semua untuk semua pohon mulai dari pohon